Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya hadir di tatap maya pertama kita dalam rangka diseminasi PKG PJOK ya, yang sebenarnya saya belum begitu siap sih untuk jadi fasil di sini karena baru pelatihan berapa hari langsung disuruh memfasilitasi Bapak Ibu semua. Jadi nanti ada pemaparan dan yang kurang berkenan dan kurang pas, mohon kita belajar bareng lah, diluruskan kalau misalnya kurang pas, mohon dibantu juga karena baru belajar juga kemarin jadinya belum begitu memahami. Nah, untuk materi pertama kita ini di tatap maya pertama adalah orientasi dulu ya. Jadi kita orientasi dulu, yang kemudian paradigma perubahan diri di kelas. Nah, untuk pertama saya ingin kakak-kakak semua menuliskan di chat nama dan benda yang mewakili Bapak Ibu semua. Tolong tulis di chat dulu itu ya. Ada chat di bawah itu, di pojok itu. Nama dan boleh benda hidup atau benda mati yang menggambarkan Bapak Ibu semua. Ya, Sukma, bendanya apa? Kalau yang mama ya, buat masjidku mama, ya, ya. Ini Yang baru bergabung bisa langsung di chat nama dan nama benda yang mewakili Bapak Ibu semua ya. Benda yang bisa menggambarkan Bapak Ibu. Ya, misalnya siapa ini, arma pohon ya. udah tahu ya kata budaya tahu orangnya Ya. tahu orangnya ya nanti enggak itu ya apa ya ini apa ya Udah semua ya? ya Untuk lebih akrab lagi, kesepakatan kita, kalau gimana kalau kita panggil kita semua kakak-kakak ya?
Jadi untuk malam ini kita orientasi 1 jam, nanti yang jam kedua kita refleksi. Untuk orientasi, untuk pertama Kak Eko, coba perkenalkan diri Kak Eko, sama benda yang mewakili Kak Eko apa tadi? Baik, Kak Fasilitator. Semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Hendri Asnanto, saya berasal dari SD Negeri 1 Sukaagung, Kecamatan Bulog, Kabupaten Tanggamus. Benda yang mewakili saya kipas angin. Kipas angin. Terima Kenapa Kak kasih. Eko? Bisa mendinginkan suhu dan ya, terima kasih. Iya, luar biasa Kak Eko, bisa mendinginkan suhu yang panas ya. Untuk selanjutnya mungkin Kak Sukma. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Saya dari SDN 4 Sukaagung. Benda saya palu. Palu berguna untuk bekerja seperti memalu paku dan segala macam pergunaan. Terima kasih. Maksudnya gimana? Yang mewakili Kak Sukma ini kalau palu, jadi Kak Sukma seperti apa gitu? Bisa untuk bekerja. Oh, berarti pekerja keras lah ya? Bekerja keras. Oke, sip. Luar biasa. Kemudian untuk Kak Erna ya. Kak Erna ada? Karena nggak ada suaranya. Itu kayaknya suaranya error itu Pak, karena di grupnya udah bilang error itu Pak. Error ya? Iya. Selanjutnya coba Kak Okta. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Iskandar, asal sekolah SDN 1 Erbakoman, Kecamatan Pulau Panggung. Yang saya gambarkan adalah sebuah handphone. Ya, karena apa? Saya menggambar handphone karena semua informasi yang didapat itu terdapat di sebuah handphone. Jadi informasi apapun dengan kerja saya bisa bekerja dengan baik karena ada handphone itu tadi. Itu Pak yang bisa saya sampaikan. Wah, mantap, luar biasa. Berarti Kak Okta ini sangat-sangat luar biasa ya, karena menggambarkan diri sebagai HP. Jadi untuk semuanya bisa. Mantap Kak Eko. Kak Eko, Kak Okta. Iya. Ya. Selanjutnya Kak Indri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, untuk yang belum mengenal, nama saya Indri Yulianto. Saya asal sekolah SD Negeri 1 Sukaagung Barat, Kecamatan Bulog. Benda yang saya tuliskan dalam chat yaitu air. Alasannya ya, air adalah sumber kehidupan, penyejuk, dan musim panas ini sangat cocok kita bergaul dengan air, begitu ya. Oke, mungkin itu aja lah sedikit tentang air. Kalau dijabarkan panjang ini Kak Fasilitator ini. Oke, Coba terima dijabarkan sekali lagi Kak. Maksudnya? Tolong dijabarkan sedikit lagi. Oke, sedikit lagi. Oke, namanya air. Pertama sumber kehidupan untuk minum, memasak dan lain sebagainya. Dengan arti kata lain, air ini menjadi benda yang sangat dibutuhkan oleh kita semua.
Betul ya. Kira-kira begitulah. Ya. Sangat-sangat luar biasa ya Kak Indri ya, karena menggambarkan sebagai air sumber kehidupan. Jadi bisa memberi kehidupan bagi semua makhluk hidup di sini berarti. Sangat-sangat luar biasa ya Kak ya. Selanjutnya coba Kak Fajar ya. Fajar belum ya? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Kak Fasilitator. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam Kak. Malam. Selamat Hari Olahraga Nasional ya teman-teman, rekan-rekan. Oke, saya dari SMA 1 Bulo. Kenapa saya menggambarkan sesuatu benda itu petasan? Ya, saya ingin pemecah suasana. Jika bersedih bisa bahagia, jika bingung bisa bertanya, jika lagi di sawah banyak burung bisa pakai petasan. Ya, overall ini semuanya pemecah suasana lah, biar nggak tegang ya kan? Iya. Pak Fasilitator dapat salam dari Pak Uspani sama Pak Indri juga. Alhamdulillah. Sehat ya Bapak ya? Alhamdulillah sehat. Tapi luar biasa ini Kak Fajar. Tapi Iya, jangan ini ya, apa namanya? Petasan bikin ribut tuh. Bener nggak itu? Tapi ributnya pas baik, suasana aja Pak, nggak ribut dikit-dikit ribut enggak. Kalau pas lagi mau ada acara misalkan kemah bisa pakai petasan. Ya Pak Ferry ya, izin Pak. Sip. Luar biasa. Yang belum Kak Junaidi ya? Kak, nggak ada suaranya Kak? Ya, selamat malam Pak Fasilitator. Kenalkan, nama saya Junaidi, asal sekolah dari SMK Negeri 1 Talang Padang. Saya menggambarkan sebuah benda topi, karena apa? Topi itu bisa melindungi kita dari teriknya sinar matahari saat kita berolahraga di lapangan, Pak. Bisa buat mendinginkan kepala kita lah, kalau kita panas, lagi waktu, mengawas anak-anak di lapangan kan kita memakai topi biar dingin otak kita, biar nggak panas karena tingkahnya anak-anak yang di lapangan. Ya Pak, terima kasih. Iya. Mantap, luar biasa, bisa mengayomi lah ya intinya. Iya. Kak Junaidi bisa mengayomi anak-anak juga. Yang belum siapa ini ya? Kak Erna. Pak Yolan. Pak Yolan senior. Oh Pak Yolan ya, Kak Iya, Yolan ya. senior. Silakan Kak. Mic-nya Pak Yolan di mute. Belum ada Kak Yolan. Iya, mic-nya masih di mute itu Pak Fasilitator. Kak Yolan, tolong mic-nya dihidupin dulu itu. Kayak mana? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senior. Ya pun. Oh, salam budaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Nah, saya di sini kebetulan mengampu guru olahraga di SMA Negeri 1 Talang Padang. Saya melambangkan kehidupan itu sebagai sederhana saja. Saya ingin menjadi seperti garam. Kenapa garam? Garam itu
harganya murah, mudah didapat, dan bisa disajikan di mana saja dan dibutuhkan oleh siapa saja. Tidak perlu menjadi berlian, tidak perlu menjadi sebuah pusaka. Biarlah saya menjadi garam, tapi senantiasa dicari orang. Itu saja. Terima kasih. Luar biasa ini Kak Yolan ya. Walaupun sedikit, tapi bisa untuk semua orang. Kalau nggak ada garam, masakan tidak enak. Ya, betul betul, sekali. Luar biasa. Sangat berguna. Baru masuk nih ya. Kak Zulkarnain kayaknya baru masuk ini. Kak Muhammad Zulkarnain kayaknya baru masuk ini. Bisa didengar Kak Jul? Siap, Pak Fasilitator, siap. Izin masuk. Oke, ya. Langsung aja Kak Jul. Gimana, Pak? Bisa sebutkan benda hidup atau benda mati yang menggambarkan Bapak, diri Bapak. Dari Kakak. Gimana? Bisa diulangi, Pak? Bisa menyebutkan benda hidup atau benda mati yang menggambarkan tentang diri Bapak. Yang menggambarkan diri Kak Jul. Oh ya, Pak. Garut. Ular belum Kak Jul. Ular. Kurang Pak Jul. Nggak paham ya, Pak ya. Garut juga boleh, Garut. Toge belum Pak Jul. Apa kabar Pak Pacar? Sehat? Alhamdulillah Pak Jul. Alhamdulillah. Gimana Pak Fasil ini nunggu yang lain ya? Apa gimana ini? Kak Jul yang terakhir masuk kayaknya loh. Oh, terakhir. Udah lengkap semua ya? Kayaknya ada yang belum masuk nih ya, siapa ya? Udah masuk semua kayaknya. Udah ya? Udah. Jumlah kita berapa Pak? Fasilitator. 15 orang. 15 orang. 16 sama. Tolong dulu itu Pak Pajar tuh, di absen dulu Pak Pajar, tolong. Baru 13 yang masuk ini. Pak Pajar, Ya. tolong. Humas. Ya, absen. Ayo Pak Yolan Kak Jul, kopi, jangan lupa Pak Yolan kopinya nih. Lah. Ya. Kopi Thailand, men. Kopi Thailand. Mantap. Ya, absen. Pak Junaidi. Kopi ya. Kak Zulkarnain. Siap. Junaidi apa Zulkarnain sih Pak? Zulkarnain ya? Ada ini. Junaidi. Zulkarnain ada. Kita baru 13 yang masuk. Masih 3 lagi yang belum masuk. 3 lagi, kayak Pak siapa sih tuh? Jar itu sering perkuprek orang selalu berhasil ya. Pak Didi belum masuk tuh Pak Didi. Pak Ya, Didi belum masuk. Kak Jul. Biar kita ke sesi berikutnya. Siap. Apakah
kabarnya semuanya sehat semua apa itu? Alhamdulillah. Udah ngopi Pak Fajar, ngopi? Belum, Pak Yolan. Baru selesai makan ini. Ini kopi Itu Thailand, loh. kopi Iya, Pak Thailand. Rizky itu loh, disapa lo Pak Rizky, diem aja tuh Pak Rizky, senyum aja Pak Rizky itu. Senior itu senior itu. Pak Yoga belum. Pak Yoga, Pak Husni sama Pak Dedi yang belum itu. Pak Tio. Kelihatan nggak share screen saya? Kelihatan ya? Kelihatan Kak. Kita di orientasi program kompetensi PJOK. Selamat datang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini nama saya ya, Spion Nugroho. Dari Bulo juga, satu kecamatan dengan Kak Indri. Kebetulan saya anak buahnya Kak Indri sebenarnya. Anak buah. Jadinya mohon izin ini Kak Indri, tolong dibantu ya. Dipersilahkan Pak Tio. Aduh, udah ini ya. Jadi sekarang apa sih tujuan dari pembelajaran PJOK di sekolah? Jadi saya ingin bertanya ke kakak-kakak semua tentang apa sih pembelajaran, intinya pembelajaran paradigma yang terjadi di sekolah Bapak Ibu selama ini. Paradigma apa yang Bapak Ibu pahami selama Bapak Ibu menjadi guru PJOK di sekolah Bapak? Untuk yang pertama, saya kasih kesempatan buat ketua saya lah, Pak Indri. Paradigma apa yang selama ini perubahan yang terjadi di sekolah Kak Indri? Bingung ini pertanyaan ini. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh fasilitator, yaitu paradigma pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan gitu ya. Yang bagaimana tadi ya Pak fasilitator, yang paradigma perubahan diri yang terjadi perubahan diri gitu ya. Ini perubahan dalam diri gurunya atau dalam pembelajarannya ini Pak Fasil ini? Yang terutama dalam pendidiknya Kak. Pendidik ya, sebagai guru ya. Saya rasa PJOK dalam di sekolah ya, khususnya di SD. Di SD sendiri itu sejak dahulu yang saya kenal yang terjadi dalam pembelajarannya adalah selalu berisikan aspek-aspek bermain untuk anak-anak. Sesuatu yang menyenangkan bagi anak-anak, akan tetapi mampu menciptakan siswa-siswi yang sehat, juga memiliki kecerdasan dalam hal, bukan saja kecerdasan dalam intelektual, tapi juga dalam kemampuan-kemampuan tubuhnya. Akan tetapi kalau di SD itu belum
mencangkup dalam konteks olahraga yang apa ya, sifatnya olahraga yang sifatnya resmi, peraturan yang nasional ataupun internasional begitu. Jadi yang diterapkan di SD yang saya biasa terapkan adalah selalu mengajarkan keolahragaan, akan tetapi dibalut dengan suatu bermain sifatnya kepada anak-anak, yang tujuan utamanya bukan untuk menciptakan seorang atlet di situ, akan tetapi menciptakan siswa yang memiliki tubuh yang sehat, bugar, dan sehingga mereka dapat juga mengikuti pelajaran-pelajaran lain dengan tidak, kita bahasanya agak rumit ini saya menjelaskannya, bingung sendiri malah. Jadi anak ini mampu menguasai dirinya sendiri dalam hal menguasai dirinya sendiri untuk dapat mengikuti pembelajaran PJOK, karena selalu disisipkan dengan bermain sehingga anak itu senang. Itu ya. Mungkin bahasa saya kurang berurutan, mohon maaf. Kurang dapat ditangkap juga, mohon maaf kepada teman-teman semua. Berikan pertanyaan nomor 1, jadi agak-agak grogi juga ini, mau jawab apa gitu kan, belum siap ini. Nggak ada bisik-bisik dulu dari tadi ini. Oke, mungkin itu saja yang biasa saya terapkan di sekolah. Mungkin ada masukan-masukan juga dari teman-teman yang lain, dipersilakan. Itu saya kembalikan kepada Pak Fasilitatornya. Terima kasih sekali, sangat luar biasa Kak Indri pencerahannya. Kalau ada yang mau menambahkan, silakan Pak Kak Yolan. Iya. Monggo. Siap Pak. Oke. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih saya diberikan suatu kesempatan untuk menambahkan dari Mas Indri tadi, di mana pelajaran olahraga itu adalah bagi saya pelajaran penyeimbang, penawar, sebab mereka habis belajar tegang seperti belajar kimia, belajar fisika, jadi dirilekkan oleh olahraga. Betul. Nah, jadi mereka itu harus ceria, riang, gembira. Dan pengamatan selama saya mengajar selama 16 tahun pun hanya guru olahraga yang dirindukan oleh siswa. Coba kalau guru kimia dijemput bolanya, ya itu menurut saya. Jadi yang saya garis bawahi, olahraga, pendidikan tanpa pendidikan olahraga itu akan pincang. Karena olahraga itu adalah penyetabil kesegaran otak, penyetabil kesegaran tubuh, penyetabil kesegaran kejiwaan, psikologis. Nah, itu bagi saya. Jadi pendidikan olahraga itu sangat penting di media pendidikan olahraga, di media pendidikan formal maupun non formal. Itu saja fasilitator. Terima kasih. Sangat luar biasa. Berarti emang benar ya, guru olahraga itu selalu dirindukan anak-anak ya. Betul. Kalau saya aja nggak berangkat, kadang-kadang anak-anak itu pada marah loh kalau guru olahraganya nggak hadir. Iya, kenapa sih Pak nggak hadir? Kalau Kak Fajar gimana Kak Fajar? Ayo Kak Fajar. Oke, saya menambahkan ya dari senior saya, Pak Yolan. Izin Kak. Oke, tidak jauh beda, cuman hanya satu kan PJOK, pendidikan jasmani, olahraga, dan rekreasi. Ya, saya ambil dari rekreasinya tersendiri. Kadang benar kata Kak Yolan tadi, dari
semua mata pelajaran, contoh matematika yang menguras dengan pemikiran, pemecahan-pemecahan di fisika, biologi, dan bahasa Inggris dengan hafal-hafalan mereka. Kadang anak-anak juga butuh untuk rekreasi. Contoh kecilnya seperti jalan sehat, keliling-keliling sawah, komplek, sambil ngobrol-ngobrol. Saya lihat anak-anak nyaman. Malah kalau anak-anak cowok pada khususnya ya, di tingkat SMA kalau bisa pelajaran olahraga itu dari Senin sampai Jumat. Ya, kalau bisa ada jam olahraga semua, bener. Iya, rata-rata anak laki-laki tuh, apalagi kalau di kampung ya, khususnya di Bulog, kalau bisa futsal itu setiap hari, basket itu setiap hari. Iya kan? Tapi kalau tidak kita kontrol, anak-anak ya labas, anak-anak akhirnya jadi ancaman ya, guru olahraganya memberikan waktu leluasa pada anak-anak. Kadang-kadang seperti itu. Jadi ya olahraga itu sangat penting lah. Bahwa pada saat kita sakit, anjuran dokter juga disuruhnya olahraga, minimal ya jalan kaki. Contoh kecil tadi seperti rekreasi jalan sehat lah. Seperti itu Pak Fasilitator. Oke, sip. Mantap. Oh, kayaknya belum suaranya ini Kak Jul ya. Kak Jul, karena ini belum ada suara loh. Ya Kak Jul. Kemana siap ya? Pak Fasil, gimana Pak Fasil? Oh, nggak dengerin ini Kak Jul ini. Jadi paradigma guru PJOK itu gimana sih menurut Kak Jul? Menurut pandangan Kak Jul tuh? Aduh, apa ya? Ya, terima kasih ini sebelumnya kawan-kawan, salam kenal. Ada beberapa yang saya belum kenal ini. Ya. Jadi untuk pembelajaran PJOK mana wajahnya Bapak yang ngomong ini? Bapak mau masukkan. Aduh, nongol satu. Nah, gitu. Salam kenal ya, Pak Yolan. Sama-sama. Dari mana, Pak? Kecamatan dari mana? Lampung, Tanggamus. Oh, Tanggamus. Ya. Ya, mungkin sedikit yang saya ketahui secara garis besar. Jadi pembelajaran penjas itu adalah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan pembelajaran secara umum. Ya, jadi itu merupakan satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang dimana siswa-siswi kita ya secara umum yaitu dapat mempunyai kompetensi secara fisik, ya, secara mental, baik jasmani maupun rohani. Dari jasmani sendiri adalah bagian lingkup kita sebagai pendidik, ya, pendidik PJOK. Itu salah satunya, itu adalah lahan kita, dan itu adalah bagian penting dari satu kesatuan sebagai tujuan secara pendidikan seutuhnya, ya. Jadi sehat jasmani dan sehat rohani. Nah, selanjutnya dalam pembelajaran tersendiri ya, setelah kita praktek di pembelajaran, poin garis besar untuk pembelajaran anak ya tingkat rendah kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Terkhusus untuk anak kelas 1 ya, saya mengalami saat praktek anak itu rasanya kurang percaya diri. Jadi anak kelas 1 itu yang baru masuk, kadang-kadang kan kita belum kenal ya kan. Nah, mereka itu kita suruh praktek, rupanya mereka kepercayaan dirinya belum masih masih kurang lah gitu, kurang pede. Nah, jadi kita sebagai guru yang mengampu di kelas maupun di luar kelas ya seharusnya sudah bisa menguasai karakter-karakter siswa yang memang belum mempunyai kepercayaan diri yang seperti teman-teman lain mungkin yang sudah
sudah baik. Nah, untuk itu saat pembelajaran memang kita harus mendefinisikan bagaimana siswa yang kurang percaya diri untuk kita up supaya dia menjadi siswa seperti teman-temannya. Sebagai contoh, satu, menurut kita lompat dengan menepuk tos lah gitu ya, itu adalah suatu tindakan yang gampang menurut kita. Tetapi bagi anak-anak yang memang baru masuk sekolah, belum pede, itu adalah sesuatu yang pengalaman baru. Jadi mereka tidak menguasai, bahkan mungkin sebelumnya tidak pernah tahu ya, makanya mereka belum percaya diri. Nah, untuk itu sebagai olahraga, saat kita belajar di luar secara umum, kita meningkatkan percaya diri anak sehingga anak percaya diri. Selanjutnya anak-anak bisa untuk meningkatkan kepercayaan dirinya di mata pelajaran penjas ataupun mata pelajaran yang lain secara keseluruhan dalam di sekolah ya. Jadi mungkin itu masukan sedikit dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang pas dan ataupun kurang berkenan. Terima kasih Pak Fasil atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih Kak Jul atas pencerahannya, luar biasa sekali ya. Sedikit lagi nih Kak, apa sih ya tujuan dari pembelajaran PJOK itu? Apa untuk prestasi, hiburan, atau kebugaran Kak ya? Coba sih Kak Ferry ya, Kak Ferry Dwi Fadli. Coba, apa sih menurut Kakak itu, apa untuk prestasi, untuk hiburan, atau untuk kebugaran sih PJOK di sekolah kita itu? Ya, baik. Jadi masih aktif ya? Terima Pak Fasil sudah memberi saya waktu. Ya, mungkin tadi disampaikan apakah tujuan dari PJOK itu menurut kami atau untuk kakak-kakak itu berbentuk prestasi maupun sebagai hiburan ataupun yang satunya tadi apa Pak? Kebugaran. Kalau bagi saya PJOK itu semua, merangkup semua. Prestasi oke. Terus untuk kebugaran ya oke banget. Pokoknya semua itu mau cakup semua. Gitu. Terutama untuk bagi siswa atau murid atau peserta itu sangat-sangat tadi itu menyukai banget. Tanpa olahraga kayaknya mereka itu gampang. Gitu. Ya contoh aja salah satu, contoh kayak Pak Fajar tuh, coba dikasih anak prestasi, apakah kebugarannya ada? Ya tanpa kebugaran itu pasti prestasi belum ada, ya Kak Fajar. Itu, ya, Kak Ferry. Iya, setuju. Saya setujunya semua, mencakup semuanya, dalam arti akhlaknya juga harus ada. Gitu, kebanyakan. Kalau menurut saya sih sekarang olahraga sekarang itu diremehkan, terutama itu bagi yang perempuan. Maaf ya Ibu Erna, maaf bener Ibu. Itu karena perempuan itu biasanya kalau disuruh pemanasan untuk kebugaran alasannya yang panas lah, takut hitam lah, dan lain-lain gitu Ibu. Kalau untuk yang laki, wah luar biasa banget gitu. Mau panas-panasan genjot aja kita Pak, gaskan aja Pak, gitu. Semuanya masuk semua itu Pak. Masuk ya. Untuk tujuannya masuk semua itu Pak. Ya terutama saya udah mengalami namanya mengajar tiga sekaligus Pak. Dari SD, SMP, SMA. Saksinya itu Pak Yolan Tanamal ya Bang ya. Gitu. Dari SD ya saya pernah ngikutin ngajarin dari kelas 1 sampai kelas 6 sama. Katanya karakter anak itu beda-beda banget Pak. Ada yang suka banget, ada yang sedang, ada yang luar biasa aktifnya. Ya itu, makanya ya 3 komponen tuh ya alhamdulillah masuk semua itu Pak. Dalam arti bukan dipaksakan, tapi keinginan anak itu alhamdulillah ya ikut, ya banyak juga yang dapat prestasi lain-lain gitu Pak. Itu sih bagi saya seperti itu Pak, karena untuk PJOK-nya sangat
dari tujuannya, dari manfaatnya, maupun dari komponen-komponen lainnya. Gitu Pak. Terima kasih Pak fasilitatornya. Gitu. Terima kasih. Ferry ini sangat-sangat mencerahkan bagi saya ini. Terima kasih banyak. Untuk sesi ini selesai, jadi kita masuk sesi kedua. Kita 2 JP ya. Yang selanjutnya kita ke refleksi. Untuk sesi ini refleksi selesai, jadi kita masuk refleksi. Ini kesepakatan juga. Jadi untuk ketua kelasnya, saya mohon dibantu Kak Indri ya, untuk jadi ketua kelas. Ya, bagus, tetap Kak Indri, sip. Karena dia dengan sekolah saya, jadi misalnya ada apa-apa saya bisa minta bantuan Kak Indri gitu. Ya, semuanya. Jadi saya juga tadi suruh bikin 2 grup supaya misalnya kalau ada apa-apa yang kurang, kita bisa guyonan di grup satunya nggak apa-apa. Kalau yang di grup 1 ada BGP-nya saya kurang enak juga, soalnya dia admin dari BGP. Jadi makanya Kak Indri tak suruh bikin 2 grup. Misalnya nanti kita bisa guyon di grup 1-nya itu. Kalau misalnya ada yang apa gitulah. Jadi kita bisa sharing-sharing yang tanpa orang BGP gitu. Oh itu Pak Fajar itu biasanya itu Pak Fajar itu. Oke, kita masuk ke sesi kedua ya, refleksi. Sebentar, saya Ibu Erna itu, Ibu Erna Febriana itu. Mana suaranya? Oh, ada yang belum ini ya. Untuk kelihatan belum? Bapak-bapak? Belum. Masih layak. Belum ya? Bilang kita ada wajah aja. Oh, sebentar. Belum muncul ya? Belum. Itu belum muncul ya? Ini ada sedikit gangguan laptop saya apa ya? Padahal lagi awal bulan nih Pak Fasil. Jaringan mungkin Pak. Nggak mau sih. Coba Pak dari pengaturannya dulu Pak. Biasanya dari pengaturannya itu nonaktif itu Pak. Nggak ada yang mau tombolnya ini. Biasanya kalau mau menampilkan ini di ujung coba ini apa ini? Ada ini cuman nggak ada yang mau ini tombolnya. Error nih, laptop saya ini agak udah tua juga sih. Mohon maaf ini sebentar. Pak Ferry, tebak skor Indonesia Australia berapa ya? Udah 2-1. Pasang dalam. Hari ini ya? 2-1 Besok, Pak. Besok itu Pak Fajar emang bikin masalah aja itu. 2-1 lah menang Indonesia. Udah lagi jadwal situ. 3-0 ini gila bola semua Pak. Bola itu yang nggak suka bola Pak Junaidi itu.
meneng sih mbok kena nih Peri guys jangan. Itu Pak Jul itu Pak Jul ya. Mas Peri. Pak Jul. Senyum-senyum sendiri Pak Jul itu. Dia masih baca WA rupanya, apa masih nonton YouTube dia itu. Nyambi Pak. Nyambi. Besok ya bulannya Pak ya. Iya. Ya. Itu. Pak Pacar ngajakin taruhan tapi males saya Pak, nggak mau dosa. Dia ngajak dia taruhannya rokok sebatang sih, bingung deh. Wah, mohon maaf ini nggak bisa menampilkan share screen saya ini. Waduh. Oh, jadi langsung aja lah kita agak tampilan share screen ya. Boleh, oke siap. Jadi kita masuk ke modul refleksi. Bapak-bapak udah baca modulnya? Belum. Ya udahlah kita ini aja nggak apa-apa. Kirim di grup aja Pak, nggak apa-apa Pak modulnya Pak. Iya Pak. Kirim link aja Pak. Modulnya ada di LMS Bapak Ibu semua itu. Kakak semua itu ada modulnya juga di situ. Nanti sering-sering buka LMS di situ ada modulnya juga. Sebenarnya kita ini belajar mandiri. Saya cuma memfasilitasi untuk Google Meet-nya ini. Jadi sebenarnya pelatihan ini untuk apa? Belajar mandiri dan ada sertifikatnya. Mungkin bisa berhubungan untuk kenaikan pangkat. Karena nilai sertifikatnya lumayan besar ya, ada 132 kayaknya jamnya. Karena kita 3 bulan, tatap maya 3 bulan, luring kita 1 minggu. 3 bulan itu nggak penuh ya kan Pak? Soalnya saya ada jam Selasa sampai Jumat. Nanti saya dimarah sama sekolah-sekolah. Kita hari Rabu ada tatap maya lagi. Mau jam berapa ya kira-kira? Siang ya? Malam aja enak kayaknya Pak. Malam. Kita enjoy-nya malam aja Pak. Maksudnya dalam arti insya Allah kalau malam kita lepas dari aktivitas kita gitu Pak. Iya. Untuk kakak-kakak gimana untuk kakak-kakak? Iya. Teman-teman gimana sepakatnya malam nggak apa-apa? Ya, sepakatan aja. Malam. Kalau jam pelajaran atau kita ngajar terganggu nggak enak juga. Itu tadi materi di modul 1 Pak ya? PPG gitu takutnya ada yang ikut gitu kan kita nggak tahu begitu Pak di antara kita itu kakak. Itu di modul 1 apa di paket modul 1 paradigma perubahan diri dan tujuan kelas ini ya? Iya ada, di situ ada modulnya. Iya, di refleksi 1 apa di mana ya? Nah, kita di refleksi ya. 1, Tapi foto saya juga nggak kelihatan ya gambar saya ya? Tapi di sini belum bisa dibuka sih, iya. Jadi kalau yang di modul itu kalau yang di atas belum dikerjakan kita belum bisa lihat ke bawahnya yang kalau belum checklist. Kita lanjut aja ya, tapi tanpa share screen nih. Kita masuk ke sesi kedua yaitu tentang refleksi. Apa sih Kak Eko refleksi itu Kak Eko? Kak Eko nih belum ada suara nih. Apa menurut Kak Eko itu refleksi? Ya Kak Eko. Ya Pak. Siapa? Bukan pijat refleksi ya Pak Eko? Ya refleksi. Ya, Eko. Refleksi adalah ini apa? Kumpulan hasil dari materi yang sudah kita bahas tadi. Nanti di situ ada sebuah refleksi atau hasil yang akan dijadikan sebuah
hasil buah dari ini apa? Maaf Pak, ini Pak sebentar Pak, ada lagi di samping printer ini Pak. Oh iya. Ditunggu kok Kak Eko, ditunggu. Boleh yang lain dulu Pak, ini agak sedikit banyak ini. Oh iya. Pak, ya. Yang ngomong Kak Junaidi ya. Tunggu, saya penasaran dengan suaranya Pak Junaidi ini. Apakah serak-serak basah? Apakah gimana? Menurut Kak Junaidi apa tuh sih refleksi itu Kak? Ya, izin Pak. Refleksi itu adalah kita mengulas lagi dari semua materi-materi yang udah pernah kita ajarkan ke anak, kemudian anak itu untuk merefleksi atau mengulas kembali dari materi-materi yang sudah kita berikan, kemudian mereka suruh menceritakan atau menuliskan di dalam sebuah buku gitu Pak. Mungkin itu Pak. Ya, sangat luar biasa. Ya refleksi itu kita berarti mengulas kembali apa yang pernah kita ajarkan ke anak. Kalau Kak Indri selama ini pernah melaksanakan refleksi Kak? Refleksi ya pernah, dan hampir di setiap kegiatan pembelajaran kita melakukan refleksi, sekalipun mungkin secara lisan kepada anak-anak. Jadi nanti mereka menjawabnya pun secara lisan, tidak terikat pada satu hal lain. Tapi kadang-kadang juga refleksi dilaksanakan bisa dalam hal-hal secara tertulis juga bisa kepada siswa kita. Yang penting tujuan dari refleksi itu kita dapatkan, yaitu tujuan refleksinya ya kita bisa memahami respon daripada anak didik kita atau siswa kita dalam kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan atau dalam hal materi-materi pembelajaran yang sudah mereka terima. Jadi kita dapat menilai sebatas mana anak-anak kita mendapatkan hasil dari kegiatan pembelajaran tersebut. Mungkin itu Kak Fasilitator. Ya, sangat luar biasa. Kak Indri berarti mempraktekkan pembelajaran dengan sangat-sangat baik di kelasnya. Kalau Kak Fajar ini kemana Kak Fajar? Masih ada suaranya Kak Fajar? WC. Ya, Saya. Pak. Kalau menurut Kak Fajar apa sih refleksi itu Kak? Jadi menurut saya refleksi itu adalah ulasan ya Pak, pembahasan apa yang sudah pernah kita pelajari. Contoh kecilnya seperti sepak bola, saya pernah tanya dengan anak-anak, apa sih sepak bola itu? Anak-anak banyak yang jawab cara menendang, melempar, dan lain sebagainya. Dan saya tanya sama mereka, selama ini kan kalian nonton sepak bola kayak Tarkam tuh, asal hora hore tanpa apa sih sepak bola itu sebenarnya kan olahraga masyarakat dan olahraga pertama yang anak laki-laki pada khususnya mengetahui Pak sebelum olahraga yang kita perkenalkan dengan anak-anak. Jadi menurut saya refleksi adalah kegiatan pada akhir pembelajaran seperti contoh bola besar untuk menanyakan anak-anak kembali apa yang udah pernah kita bahas seperti itu Pak. Ya, sangat luar biasa. Kalau Kak Fajar pernah merefleksi diri Kak Fajar nggak? Itu kan tadi refleksi buat anak-anak. Kalau Kak Fajar pernah nggak merefleksi diri kakak gitu? Selalu Pak. Misalnya setiap hari saya refleksi. Iya. Karena kita banyak kan, salah satunya kan banyak sosial media sih.
ngelihat perkembangan olahraga itu seperti apa. Saya ini bagaimana cara ngelihat anak-anak. Kadang di sebulan sekali saya minta anak-anak itu untuk kritik saran buat saya. Jadi, oh cara ngajar saya ini seperti ini. Oh saya harus mengurangi ini. Jadi seperti itu Pak, untuk merefleksi diri saya sendiri. Saya beri umpan balik kepada anak-anak. Biar apa sih yang kalian butuhkan itu? Bagaimana sih cara pembelajaran kita? Apakah monoton misalkan keterbatasan dengan fasilitas, kita harus kayak mana? Ya kadang-kadang saya fasilitas kurang, tapi kita harus banyak-banyak memodifikasi aja seperti itu Pak, gitu Pak. Ini baru guru-guru yang luar biasa ini. Bisa disebut profesional nih, bisa merefleksi diri ya. Kalau Iya, Pak. Kak Eko tadi nih, Kak Eko belum ada suaranya. Baik Pak, mohon maaf tadi sedikit terganggu. Kalau untuk refleksi, kalau menurut saya sebagai evaluasi diri bagi seorang guru dalam melihat kegiatan pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Nah, biasanya ini kita memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa. Bagaimana cara kita mengajar, apakah sudah bisa diterima atau belum oleh siswa. Apalagi kalau saya kan mengajar di sekolah dasar nih. Biasanya kalau di sekolah dasar itu kan anak-anak maunya belajar sambil bermain gitu. Jadi kita perlu merefleksi tentang kegiatan pembelajaran kita, apakah sudah bisa diterima atau belum oleh anak-anak peserta didik. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Pak Fasilitator. Iya. Terima kasih Kak Eko. Ini kayaknya ada yang baru masuk ya, Kak. Siapa ya? Kak Rizky ya? Kak Rizky baru masuk ini. Ada Kak Rizky? Kayaknya tadi baru saya admit ini. Mikrofonnya mati, Pak Rizky. Oh. Mohon pencerahan lagi nih buat Kak Yolan. Menurut Kak Yolan gimana itu refleksi Kak? Itu ada Kak Rizky ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yolan, itu mikrofonnya kayaknya belum. Yang bicara Halo. siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil ngopi ya Pak, mohon maaf ya Pak ya. Nggak apa-apa boleh. Yang mau ngopi-ngopi boleh nggak apa-apa. Disiapkan aja nggak apa-apa ngopi. Yang penting kita no smoking. Iya, iya. Nanti kalau bisa boleh. Kalau menurut saya Bapak Ibu semuanya mungkin refleksi itu adalah suatu timbal balik atau umpan balik yang telah kita rancang dari CP menjadi ATP, ATP telah menjadi tujuan atau menjadi suatu materi kita yang telah kita kemas, lalu kita ajarkan, lalu kita berikan kepada mereka. Setelah mereka itu telah memberikan umpan balik kepada kita. Umpan baliknya mungkin satu saran, satu masukan. Bahkan kalau saya, maaf ini tanda kutip, kalau saya pribadi, nilai itu saya serahkan kepada mereka sendiri. Jadi nilai si A itu melakukan contoh, salah satu contoh, si A ini melakukan servis poli. Kalau dia yang melakukan itu dikasih nilai, katakan ya, tanda kutip kalau sekarang tidak ada KKM ya. Kalau saya kasih tanda sekedar simbol plus min,
itu kadang-kadang mereka itu kisaran di hati saya, di pemikiran saya itu adalah simbol saya bahwa nilainya sekian dari kisaran sekian gitu ya. Tapi akhirnya mereka bisa menerima itu gitu loh Pak. Jadi umpan balik atau umpan balik atau apa ya, daya tangkap kesimpulan mereka sendiri dari hasil mereka sendiri, apa ya, analisa anak itu sendiri menganalisa pembelajar pada hari itu. Iya. Ya. Jadi kalau nilai itu saya serahkan kepada mereka, kamu pantas nggak kasih nilai 90. Oh jangan Pak, saya nggak sanggup Pak, nanti malu saya Pak katanya. Nanti saya dites orang, saya nggak bisa. Nah itu, saya sudah sampai tingkat situ Pak. Kalau nilai absen, saya kadang-kadang saya berikan kepada mereka sendiri. Jadi ya, anak terlibat lah ya dalam refleksi kan? Terlibat banget kalau saya. Terlibat banget. Luar biasa senior, jawabannya senior. Luar biasa ini. Perlu kita contoh nih buat Kak Yolan sebagai senior ini. Terima kasih biasa. Bisa diadopsi lah nanti ke adik-adiknya kita nih, kayak kita ini ya. Iya benar Pak. Soalnya di MGMP Pak Yolan ini salah satu pembicara dan pemateri terbaik kami Pak. Luar biasa. Ada SMK. Pajar dosan. Berarti kita beruntung nih di kelas kita ada Kak Yolan, Kak Indri dan semuanya yang sangat luar biasa yang bisa memberi pencerahan-pencerahan dan bisa kita adopsi lah ilmu-ilmu mereka ini. Yang belum ada suaranya Kak Rizky nih ya. Kak Rizky Depriansa yang baru masuk ya Kak ya. Oke, terima kasih Pak Fasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, senior, Pak Yola, Pak Fajar, dan yang lain, Pak Ferry. Tadi saya sudah masuk lewat HP, ternyata emailnya salah. Dan ini saya masuk lewat LMS pakai laptop. Jadi tinggal ngeklik aja ternyata udah langsung connect. Iya. Gimana Pak Fasil? Mohon maaf. Ini berhubungan dengan refleksi Kak. Jadi kalau menurut Kakak itu refleksi itu seperti apa sih Kak? Oke, refleksi kalau menurut saya itu ya apa yang kita lakukan terkait dengan evaluasi kegiatan yang sudah kita lakukan, terutama tentang materi yang sudah kita ajarkan kepada siswa kita, kemudian kita renungkan, kita pikirkan apa yang kurang, kemudian kita merefleksi diri kita sendiri, kemudian kita tanya lagi ke siswanya, umpan balik seperti itu, sampai di mana mereka paham. Kemudian betul kata Pak Yolan tadi, ternyata anak-anak kita ini kemampuan itu kan semuanya berbeda-beda. Pada saat kita tes satu-satu ya betul. Kamu kalau dapat nilai 90, pantas nggak kira-kira dengan keterampilan kamu seperti ini? Jangan Pak, malu Pak, 7 aja lah Pak. Ya betul, artinya memang refleksi kita ya betul sampai ke sana terkait dengan pembelajaran yang sudah kita sampaikan ke siswa kita. Seperti itu kira-kira Pak. Terima kasih Kak Rizky. Oke. Ini laptop saya agak gangguan ini. Memang perlu pembaruan mungkin ya. Jadi nggak bisa share screen. Sebenarnya materinya ada di sini sebenarnya, cuman nggak bisa saya buka. Gambar saya juga nggak kelihatan ya Kak ya? Iya. Nggak kelihatan. Saya kelihatan toh Pak. Jadi mohon maaf ini saya nggak bisa menampilkan slide-slide yang sebenarnya udah disusun walaupun agak-agak sedikit kurang pas juga sih. Nah, kalau Kak Rizky ini ikut CGP ya Kak ya? Enggak Pak, nggak ikut. Kayak tadi ada yang ikut CGP siapa tadi ya? Kayak Kak Ferry ya? Itu apa Pak? Nggak ada yang ikut. Pak Fajar biasanya. Ya, tadi ada yang katanya mau agak telat tapi lagi presentasi CGP apa Kak Yolan ya? Bu Erna kayaknya Pak, Bu Erna. Bu Erna ini belum say hi nih Pak sama Pak Fasil. Oh ya, coba sih pengen dengar juga suaranya Bu Erna ini.
Enggak ikut juga. Bu Erna mikrofonnya rusak kayaknya ya. Jadi mohon maaf ini agak kurang ini kita ya. Seharusnya ada. Aska. Besok boleh dipinjamkan Pak Indri Nah, ke ini Pak Fasil laptopnya. laptopnya agak bermasalah ini, emang udah agak perlu diganti sebenarnya. Pak Indri bajunya bagus Pak Indri. Oi, terima Iya. kasih. Apakah kita Boleh perlu tuh. bikin kaos saat Nah, bikin kaos boleh. Ini Mari Iya, kita nanti. aslinya mau ngomong itu, tapi iya. Ya, yang punya yang punya koneksi boleh. Mari Nanti gitu. kita bicara. Pak Ferry itu yang dekat sama Netspot itu. Jangan gitu. Biar kita agak sedikit kompak besok kalau pas. Iya. Ya, cocok. Jadi kalau Zoom lagi kan pakai seragam kan keren juga. Paten. Boleh. Koordinir aja Bu Erna, gimana Bu Erna? Ya Ibu Erna ada ini, Ibu Erna ada di dalam ini. Ada ya? Ada ini. Ikut dia ini, tapi dia speakernya masih di mute ini. kalau di chatnya kan lagi error katanya mikrofonnya. Saya otak-atik masih belum bisa juga ini Kak. Oh ya, kita kembali ke materi lagi ya. Saya pengen dengar suaranya Kak Junaidi ini. Bisa nggak Kak? Ada suaranya nggak Kak Junaidi? Bisa Pak. Dengar. Ada agak sulit ini Pak. Karena di gunung. Kak Junaidi dari mana sih Kak? Tinggal di Air Naningan Pak. Oh, Air Lima. Naningan. Iya. Di SMP apa? Lima. SMA Kak? Saya ngajar di SMK Pak, SMK Negeri 1 Talang Padang. Oh iya. Pindah di SMA Negeri 1 R. Dulunya di SMA Negeri 1 Air Naningan, penempatan P3K-nya malah dipindahkan ke SMK Negeri 1 Talang Padang. Selamat ya Kak, udah lama ya Kak diangkatnya ini? Barusan Pak, bareng sama rombongan. Oh, Kak Fajar juga ya? Kak Fajar nggak kasih kabar loh, kapan kita ininya? Boleh lah. Boleh Pak, boleh. Sama Pak Ferry juga Pak. Pak Ferry, Pak Yolan, satu angkatan. Oh, Pak Ferry, Pak Yolan. Iya. Saya Ukma juga kalau nggak salah. Ukma juga tahu. SMP Pak Fajar. Iya Mas Rizky itu juga, Mas Rizky Depriansa itu Bandung deh. Ya Mas Rizky. Ya Mas Rizky. Kayaknya rata-rata ini Pak. Baru diangkat semua. Tapi belum syukuran ya? Udah udah. Syukuran alhamdulillah kemarin Pak. Udah Pak. MGMP kemarin. Apa? Yang belum. Mingguling Pak. Belum. Di Tapi SMA 2 Kota belum ini. Siapa yang bilang
Lah mbok syukur-syukurnya aku pindah ngono kok ngomong urung iki Mas Ferry iki ada-ada aja loh. Tuh, ya kan Bang Fajar kemarin waktu MGMP kita saya sama pindah itu syukurnya. Iya. Soalnya menu-menuin aja, Pak. Habis ngabisin katanya Pak kalau makan kita berdua itu makanya dipindahin. Oke, Pak. Fasil, next. Materi apa lagi yang akan kita bahas? Saya ini haus akan ilmu ini, Pak Fasil. Oke. Kita kembali ke sekarang kita ke karakteristik praktik mengajar yang reflektif. Itu ada berapa ya, Kak ya? Karakteristik praktik mengajar yang reflektif ada berapa, Kak? Kak Junaidi bisa sebutkan? Waduh. Bentar, Pak. Saya belum buka. Bentar. Bisa diganti dulu ke Pak Ferry, Pak. Mohon maaf ini. Oh, yang belum ada suara siapa tadi ya? Kembali ke Kak Eko, coba Kak Eko. Pak Eko lagi. Yuk Pak Eko. Eko lagi. Kak Eko. Sebenarnya harus ada slide-nya inilah. Siap hadir. Nah, masuk. Tepat tadi Pak Fasil. Karakteristik mengajar. Mungkin salah satunya yang pertama menyusun rencana pembelajaran. Yang kedua mengembangkan, menciptakan lingkungan belajar yang positif. Yang ketiga mengembangkan hubungan yang baik dengan siswa. Mungkin itu aja Pak Fasil. Oke, ada yang bisa menambahkan lagi? Kalau saya tambahkan begini Mas, Bapak Ibu fasilitator izin. Kalau saya amati dari awal itu kan prinsip pengajaran itu kan ada pengajaran dan asesmen ya. Iya. Jadi pola atau metode kita mengajar itu ada 4. Yang pertama menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran kan. Yang kedua kita pembelajaran berdiferensiasi, ya kan. Yang ketiga kita pendekatan teaching at the right level pada pembelajaran. Yang keempat itu menerapkan pendekatan kultur itu budaya, responsive teaching dengan pembelajaran. Nah, jadi biasanya kalau kami kemarin di dalam materi PPG itu, kalau olahraga itu disarankan oleh dosen itu di prinsip understanding by design pada pembelajarannya katanya. Nah jadi di situ kita merumuskan pembelajaran kita, tujuan kita apa? Mungkin kita bisa menyesuaikan gitu loh, kebutuhan anak itu apa gitu. Betul kata Bapak siapa tadi ya, yang anak yang Pak Indri ya tadi ya. Mas Indri tadi mengatakan kalau ada yang istilahnya ada anak yang bukan Mas Indri tadi, siapa yang tepuk loncat itu sangat sederhana sebenarnya. Tepuk loncat itu kan sebenarnya Pak Indri, Pak Yolan. Ya Mas Hendri kan tadi, Mas Hendri tadi itu ya Mas Hendri simak tadi ya. Itu sangat sederhana, itu termasuk permainan kecil gitu ya. Mungkin game kita di saat pemanasan lah gitu, saat kita setelah kita stretching, kita warming up, itu mungkin kita warming up kita, pemanasan kita modifikasi dengan permainan kecil. Mungkin kalau kita anak yang normal itu sangat dipikir dia ini mah anak TK juga bisa, anak SD juga bisa. Tapi kalau anak yang berkebutuhan khusus, anak yang perkembangan fisiknya kurang, itu sangat susah bagi dia. Nah, jadi seperti itulah kita harus mendesain pembelajaran kita. Karena ada di kelas 1 kelas itu atau 2 kelas itu pasti ada anak yang seperti kata Pak Ferry tadi.
ada yang bandel, ada yang malas panasan, ada yang ya nggak mau gerak, ada yang takut kotor. Nah ini kan kita harus apa ya? Ini kelas kita heterogen, jadi macam-macam itu. Nah tapi saran dari dosen kemarin itu kami bagusnya itu yaitu tadi fasilitasinya. Fasilitas yang digunakan adalah merancang pembelajaran berbasis pendekatan understanding, nah gitu. Jadi di mana di dalamnya kita tuh memilih capaiannya, capaian pembelajarannya seperti apa. Setelah kita capai seperti apa, baru kita menentukan apa ya TP-nya kriteria ketuntasannya seperti apa, KKTP. Setelah itu baru kita menentukan bla bla sampai dengan asesmen lah mungkin kayak gitu ya, sampai dengan akhir 7 tahap itu kalau baru kita menyimpulkan atau merefleksi tadi hasil kita tadi. Mungkin itu saja Pak kalau yang bisa saya tambahkan. Kalau ada saran dari kawan-kawan ya monggo kerja. Luar biasa emang ini kakak senior ini. Yang lain kalau ada yang mau ada unek-unek juga boleh, nanti misalnya ada yang bisa berbagi. Kayak Kak Indri ini kan sangat-sangat luar biasa lah kalau bagi saya. Kadang-kadang saya butuh juga ke dia gitu. Mohon maaf ini, jadi saya tidak bisa menampilkan slide dan yang lainnya. Sebenarnya materinya masih banyak sebenarnya, cuman mohon maaf ini. Ada yang belum kesampaikan. Jadi saya tambahkan sedikit untuk karakteristik itu kita sebenarnya harus fokus pada proses pembelajaran. Kita harus juga menggunakan siklus monitoring, evaluasi. Sebenarnya udah diungkapkan semua sama Kak Yolanta Namal tadi ya. Kita juga harus ada bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap peserta didik. Kemudian kita terbiasa menggunakan pola pikir yang terbuka dan kita harus bertanggung jawab. Dan jangan lupa kita selalu ulas asih kepada guru kita. Kita jangan terlalu apa ya. Sekarang kita harus berpihak kepada siswa. Jangan selalu kita harus menyuruh anak, tapi kita harus mengikuti, bukan mengikuti sih, apa ya? Mendengarkan keinginan anak. Tadi udah berapa ini ya? 4 ya. Kemudian kita dibiasakan untuk melakukan tindakan yang berdasarkan pedagogik dan penelitian ilmiah yang selalu berkembang. Bapak Ibu sering melibatkan rekan sejawat nggak dalam proses pembelajaran Bapak Ibu semua ini? Misalnya Kak Ferry nih, pernah melibatkan nggak dalam proses pembelajaran PJOK di sekolah kakak? Pernah. Pernah ya Kak ya? Ya pernah. Misalnya sharing aja, saling sharing aja gitu. Nah, gini aja Pak Fasil, maksudnya kita daripada apa ya bingung yang disampaikan, seandainya kalau ada PPT atau PowerPoint ya boleh di-share di grup kita aja. Dan mati kita bisa membacanya gitu loh, dan mati kemasan apa saja sih gitu di dalam penyampaian kakak itu tadi. Dalam arti kita ya maksudnya dalam arti kita nggak ada materi juga, kita ngerasanya kok kayak gini ya, kita juga ngerasa kebingungan gitu loh. Sebenarnya ada Kak, cuman ini kenapa ya benar-benar sebenarnya ada slide-nya. Saya tampil sebenarnya tadi yang kayak pertama itu ada slide-nya. Nggak tahu kenapa ini nggak mau, tampilan saya juga nggak bisa. Iya benar. Tombol-tombol yang di sini. Seandainya kalau dikirim di dalam grup PPT itu gimana gitu. Tapi kita membaca dalam arti ya mempelajari semuanya gitu loh. Itu semuanya udah ada di modul Kak.
Oh, di modul udah semua Di ya? modul LMS itu udah semuanya udah ada. Nanti tinggal kakak baca di situ, nanti ada tugas-tugas. Selanjutnya kalau emang dia belum checklist, nanti nggak bisa dia ke selanjutnya, ke bawahnya. Oh gitu. Nah, Jadi tadi saya juga tadi barusan lihat di refleksi perkembangan kompetensi awal praktik KGPJOK, kami lihat juga kok nggak keluar-keluar gitu, dalam arti hal yang dibilang kakak tadi gitu loh. Kita ngikuti dari situ, terus kita lihat dari modul-modul banyak yang nggak kebuka gitu. Iya, soalnya kalau dari atasnya belum dibuka, bawahnya belum dibuka. Kalau belum ada checklist, dia nggak mau ke bawahnya. Cuma ini ada di pertemuan materi orientasi program. Semuanya ada, semuanya ada di modul semua. Kakak tinggal nanti buka, bisa di-download di situ ada. Oh gitu, oke, siap. Ini mohon maaf ini, Gak soalnya. apa-apa, terima kasih juga. Jadi mudah-mudahan untuk pertemuan selanjutnya udah nggak ada gangguan lah. Ini nggak tahu kenapa ini tombolnya nggak ada berfungsi semua. Kak Indri bisa bantu nggak ini Kak Indri? Biasanya kalau ada gangguan seperti ini, apa Kak Indri? Berhubung nggak melihat secara langsung di situ. Iya ya, nggak bisa share screen juga ini. Tombolnya semua nggak berfungsi ini. Di layarnya Mas Fasil itu ada tombol 3 yang berdiri nggak? Ada. Tapi di bawah nggak di layar kita. Iya. Terus coba open picture. Masih belum bisa juga Kak. Belum bisa juga ya. Pak Peri bisa bantu Pak Peri? Ya, gimana Pak Yola? Gimana? Coba apa tuh kira-kira tuh yang bisa bisa nah, tombol-tombolnya ini nggak bisa ini. Mau share screen. Oh, coba gini aja Pak. Ya biasanya coba di F5-in aja dulu Pak, di F5-in. F5 aja Pak. Pakai F5 Pak, coba. Sudah Pak. Kita loading dia biasanya. Ini emang kayaknya laptopnya yang udah perlu diganti kayaknya. Tapi masih muter-muter itu Pak, loading gitu. Ini nggak mau dia ininya. Oh nggak mau. Coba kalau diklik di menu yang di bawah itu dipresentasikan sekarang, bisa nggak itu Pak? Coba. Iya. Nah itu yang nggak bisa itu Kak. Nggak bisa ya? Share screen-nya ini nggak bisa. Tombol share screen-nya nggak bisa. Jadi saya nggak bisa menampilkan slide-slide yang seharusnya ditampilkan. Waduh. Ya. Mungkin untuk pertemuan hari ini cukup. Jadi kita bisa untuk memenuhi jamnya kita bisa sharing-sharing sebentar nggak apa-apa. Karena waktunya masih ada. Tapi untuk pertemuan ini cukup, mungkin besok kita lanjut lagi hari Rabu ya. Pada asar apa? Pada asar? Terserah gimana ini kakak-kakak semua.
kesepakatan kita mau jam berapa? Kira-kira jam berapa Kak Indri? Malam aja Pak. Pilihannya malam seperti saat ini atau mungkin sekitar jam 1:30 sampai asar antara itu. Tapi kalau pada asar saya rasa banyak yang punya kesibukan masing-masing. Ya, biasanya kalau kita dulu kita 1:30 sih biasanya. Tapi kadang-kadang malam juga nggak apa-apa. Kesepakatan kita bisanya jam berapa nanti kita polling lah. Lebih bagus ya jam seperti ini aja Pak. Gitu. Ya, habis isya lah ya. Karena gini Pak, jujur sih dalam arti ya oke lah untuk yang ngajar di SD ya mungkin jam 1 udah selesai tuh. Nah kamu yang tingkat SMP dan SMA atau SMK itu pasti pulangnya sore gitu loh Pak, takutnya. Betul. Gitu. Maksudnya ya kita malah lebih luasa dalam arti waktunya ini ya di sini gitu loh. Dalam arti ya kita nggak sharing lagi, dalam arti kita ngikutin langsung pembelajaran aja gitu Pak. Gimana kakak-kakak? Yang penting nggak bareng sama jadwal timnas ya Pak Ferry ya. Kan hari Rabu. Kita bisa nyambi lah kalau pas jadwal timnas. Kalau Rabu kayaknya kosong jadwal. Pak Yolan kalau nonton timnas deg-degan terus Pak soalnya. Nggak fokus. Rabu ada jadwal timnas nggak Rabu? Nggak ada ya? Nggak ada. Biasanya kalau Pak Fajar itu biasanya tahu itu timnas di mana itu nggak tahu saya Pak. Ada pemain voli kalau di YouTube tuh gini katanya. Lagi. Mulai Pak Yolan. Mulai. Gitu Pak Fasil gimana gitu. Oke berarti nanti kita jadwalin malam aja ya. Itu Kak Okta. Setuju. Setuju nggak kalau malam? Mana? Jajang gimana? Kalau malam Bu Erna, Pak Eko gimana Pak Eko? Setuju malam aja Pak. Boleh, insya Allah siap. Nah, berarti kan kita kesibukan malam kayaknya nggak ada. Mungkin yang lembur-lembur kita dulu ya, lembur. Ya kan? Bu Erna boleh tuh kan. Nah gitu Bu. Ibu ini ganteng sendiri Ibu. Maaf Bu, bercanda Bu. Pak Fasil mau tanya ini kuesioner diisi ya? Yang di mana? Yang di itu diisi aja, nanti ada due date-nya. Jadi kalau misalnya mengerjakan lebih dari waktunya, nanti ada tulisan late. Jadi kalau bisa dikerjakan sebelum tanggal itu ya. Di situ ada due date-nya ya. Iya, tanggal 9 sampai tanggal 12 ini. Itu dikerjakan. Biasanya di situ bisa dokumen, bisa Canva, bisa Word juga bisa. Terserah Bapak Ibu yang mau mana yang mau ngisinya pakai apa. Kalau ada yang kuesioner itu. Kalau ini aja Pak, ngerjain soal ini Pak. Iya. Nanti kan di situ ada mau pakai teks apa boleh. Pakai teks, pakai dokumen, pakai apa nanti ada. Ininya Bapak lah. Apa? Yang penting di LMS itu dikerjakan. Di sini juga saya lihat ada yang belum buka LMS kayaknya loh, ada yang belum mengunggah fakta integritas sama surat izin itu. Belum itu Pak, itu Pak Junet itu biasa itu. Malesan itu Pak Pacar apalagi itu. Malesan itu Pak. Enggak, soalnya ditunggu BGB juga. Kan? Oh, ayo oke, Pak Pacar. Ya. Jadi kalau saya mau kirim ke sana belum komplit, nanti bolak-balik lagi dikirimnya. Boleh nakal-nakal Pak Jihan, kata ayah. Apa kata ayah? Siap Pak, besok saya ini Pak, saya kirim untuk ininya. Belum saya upload emang Pak. Baru minta tanda tangan sama kepala sekolah tadi siang. Beliau berangkatnya siang soalnya. Ya, yang belum lah ditunggu, masih ditunggu Pak. Belum, tuh Pak Junet yang belum. Ya. Jangan polos gitu Pak Junet. Udah Pak Peri udah mengakui ini loh, ya Allah. Hujan loh ya. Kalau penjat tuh kayak gitu loh Pak Junet. Ya Pak, hasil ya. Pajar masih Pajar memang, Pajar kalau masih penjatnya kayak gini.
Jangan serius-serius seperti guru matematika, tegang. Bener. Kalau ngelihat MGMP lagi rapat MGMP, MTK, PAI, beneran pakai PowerPoint, pakai sampai sore. Kalau penjas gimana Pak Rizky? Gelar, ngopi, ngobrol MGMP-nya. Selesai, kan tugas selesai. Gitu. Kalau biasanya KKGO, ya seperti itu juga ya Pak ya. Pak Sukma, Pak Eko. Iya Pak. Gitu. Pak Junaidi ini di Penting SMK kalau FGMP Talang jangan Padang ngajak. Iya Pak, selamat bergabung, nanti saya bergabung di SMK. Berpisah dari Mas Peri, Pak Yolan udahan. Nanti kita hari Rabu MGMP kalau nggak salah itu. Kan MGMP Iya, tuh. tadi udah mulai dili. Betul. Pak Rizky hati-hati Pak Junaidi, itu bahaya, itu bahaya. Nggak usah bahas masalah wantit di Zoom dan ya begitulah Pak Rizky kalau Mas Peri itu. Paham saya kalau Mas senior saya Peri. Mas Tegur Pak Zulkarnain itu sama Mas Indri itu ngapain orang dua itu? Chatting kayaknya Pak. Nggak nawar-nawarin, habis aja. Bahaya. Udah habis tehnya. Ayo Pak Sukma, gimana ini Pak Sukma? Wah, Dima aja senyum-senyum aja Pak Sukma ini lah. Gabung dulu kita. Penjesma kayak gini Pak. Wah, iya. Udah tadi senyum-senyum saya perhatiin nih Bapak ini. Pak, coba. Aduh, ini anak-anaknya pada kacau semua ini Pak. Maaf ini Pak. Apa-apa. Saya aja. Yang mulai Pak Peri duluan itu Pak. Mulanya gimana nih? Setelah ini jadwalnya kapan Pak Fasil? Rabu Pak. Kita hari Rabu. Itu di LMS juga ada jadwalnya ya. Nanti saya kasih tahu lah. Hari Rabu malam ya, seperti ini. Hari Rabu malam Kamis ya Pak? Oke. Iya. Ada yang undang selamatan nggak Pak? Ya, Tapi mohon maaf di WA Pak. Nah, apa mau kita cepetin jam 7 apa seperti ini habis Isya? Habis Isya Pak. Ya bisa aja Pak. Habis Isya ya. Ya biar tenang Pak. Oke. Itu Pak Fajar lagi nyiapin untuk nobar itu Pak kayaknya. Oke, untuk malam ini saya rasa cukup. Terima kasih semua atas kesetiaannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Kakak yang sampai berjumpa lagi. Sama. Live ya?